Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla ma ba'd. Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini tema yang akan kita bawakan adalah jadikan rumahmu kiblat. Barakallahu, ada apa dengan rumah itu? Tempat tinggal kita, di situ ada suami istri. Kemudian di atasnya ada bapak ibu. Naik lagi ada nenek kakek. Ke bawah ada anak, ada cucu. Ke kanan ada paman dari pihak ayah, ya, dan ke kiri ada paman dari pihak ibu. Nah itu kalau dalam ilmu waris namanya usul, ada furu', ada hawashi. Ya. Itu kalau keluarganya besar. Mereka tergabung dalam lingkup yang keluarga besar ini. Nah, barakallahu, rumah itu adalah tempat untuk berteduh sekaligus menjalin hubungan keluarga dekat satu sama lain. Makanya rumah sekarang menjadi kebutuhan pokok. Ya, kebutuhan pokok. Karena bagaimanapun orang ingin menghindar dari dingin, dari hujan, ya, dari berbagai macam kesulitan alam, maka diperlukan rumah itu. Dan dari rumah itulah kemudian kita persiapkan anak cucu kita menjadi anak-anak hebat. Dari rumah itulah lahirlah orang yang hafal Quran, lahirlah anak-anak yang cerdas, yang pintar, yang bernilai, yang berharga di masyarakat. Bahkan dari situlah nanti lahirlah para pemimpin-pemimpin itu. Makanya Bapak Ibu ketika berada di rumah itu posisinya itu seperti siang dan malam, ya, berputar siang dan malam itu. Bapaknya, suaminya sebagai matahari, istrinya sebagai bulan. Makanya rumah itu benteng ibu-ibu, benteng istri. Kalau bapak harus keluar dari rumah untuk mencari nafkah, dia bergerak seperti matahari. Pagi bergerak, maghrib pulang. Ya, kebanyakan ibu-ibu ada di rumah. Begitulah yang Allah isyaratkan kepada, atau Allah perintahkan kepada para istri-istri Nabi dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna shalah wa atina zakah wa ati'na Allah wa rasulah innama yuridu Allahu ayudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira. Ya, kaum para istri Nabi, tinggallah di rumah dan jangan keluar rumahmu dengan penampilan jahiliyah. Penampilan jahiliyah itu apa? Yang kelihatan auratnya, pakai make up, ya,
pakai perhiasan-perhiasan untuk menarik orang lain. Ya, jangan keluar rumah. Kalaupun keluar rumah, jangan berperilaku seperti orang jahiliyah, lepas jilbab segala macam itu. Ya. Terus ngapain di rumah itu? Tegakkan sholat, tunaikan zakat, dan senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah hendak membersihkan kalian, ya, dari segala kotoran dan mensucikan dengan sesuci-sucinya kepada keluarga Nabi. Nah, barakallahu yang lucu orang Syiah mengatakan ayat ini tidak termasuk istri Nabi. Gimana? Mau ayat ini turunnya tentang istri Nabi? Ya, mereka comot pada bagian ayat yang terakhir. Innama yuridullahu liyudhiba ankum risa wa yutahhirakum tathira itu. Jadi itu penyimpangan. Padahal ayat ini terkait dengan apa? Istri Nabi, ada ayat sebelumnya dan sesudahnya juga terkait dengan istri Nabi. Makanya kaum ibu lebih bagus senantiasa bentengnya ada di rumah. Kalaupun keluar rumah hanya kebutuhan yang mendesak, yang penting saja, balik lagi ke rumah. Ya, makanya tanda orang bahagia itu kalau betah di rumah. Ya, makanya Rasul mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ya, jangan jadikan rumah itu seperti neraka. Bikin rumah itu adem, nyaman, tentram, tenang. Barusan saya baca di Amerika itu ada laboratorium cinta, ya, yang meneliti tentang 3.000 pasangan suami istri, bagaimana tentang kehidupan rumah tangganya. Ya, berpuluh-puluh tahun mereka meliti itu, dan penting, kesimpulannya itu penting. Yang menghancurkan rumah tangga itu apa? Kekerasan. Keras bicaranya, keras sikapnya, suka marah-marah. Ya. Itu yang akan merusak rumah tangga. Itu yang ditemukan oleh mereka. Ya. Ada hal lain yang juga apa namanya? Egois, apa? Kemudian aco tak aco, angko, sombong dan sebagainya itu. Itu ngerusak rumah tangga semua. Makanya tema ini terkait dengan ayat Al-Quran yang ada di dalam surat Yunus ayat 87. Ini yang kita akan bahas. Ya. Surat Yunus ayat 87 apa isinya? Wa wahayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyuta waj'alu buyutakum qiblah wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Ya, kami telah wahyukan kepada Musa dan saudaranya. Siapa saudara Musa? Harun. Kalian tinggal berdua di rumah di Mesir dan jadikan rumahmu itu kiblat. Tegakkan sholat dan berikan kabar gembira kepada orang-orang beriman. Apa maksud menjadikan rumah kiblat? Dulu umat Islam sebelum Nabi Muhammad kiblatnya menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Ya, saya udah pernah ke sana berkunjung, lihat itu Masjid Al-Aqsa, bagaimana posisinya segala macam. Tetapi Masjid Al-Aqsa ini sekarang penguasaannya di tangan kaum Yahudi. Jadi kita masuk itu mereka pegang apa? Senjata untuk mengecek kita itu. Dan kita berkewajiban untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa itu. Karena itu kiblat pertama kaum muslimin. Ketika Rasulullah SAW mendapat perintah salat tahun ke-11 Hijriah, ketika Isra Mi'raj seperti pada bulan Rajab ini kan, terjadinya Isra Mi'raj. Kan Rasulullah berangkat malam dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, ke Palestina, kemudian dibawa ke Sidratul Muntaha. Ya. Tidak ada nabi yang dipanggil ke atas kecuali
Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Adam malah diusir dari atas ke bawah. Nabi Muhammad malah diundang ke atas. Mulianya Nabi Muhammad itu luar biasa. Ya, semua Nabi dapat wahyunya di dunia ini. Ya, tapi Nabi Muhammad dipanggil sampai ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril pun sudah nggak mampu sampai ke situ. Saya mau tanya, mau lihat pengetahuan jamaah ini. Ketika Rasulullah Muhammad SAW menghadap Allah, ya, di Sidratul Muntaha, kira-kira apa yang disampaikan kepada Nabi Muhammad? Satu, perintah sholat. Apa lagi? Nah, apa? Bekam. Yang benar aja. Bekam itu wasiat Jibril. Jadi waktu berjamaah Jibril wasiat tuh kepada Muhammad, suruh umatmu untuk bekam. Tapi itu bukan dari Allah itu. Ini yang datang dari Allah. Jadi ketika Rasul Muhammad menghadap Allah itu di Sidratul Muntaha itu, kan membawa 3 hal. Dapat apa? Perintah, dapat apa namanya? Ketetapan 3 hal. Pertama, ketetapan sholat 5 waktu. Yang kedua apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu semua? Kalau tahu kasih mau air ini, air aja. Nggak ada yang tahu. Perhatikan. Yang kedua, diberikanlah 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Jangan lupa itu. Itu diberikan oleh Allah kepada Muhammad di Sidratul Muntaha. Maka itu 2 ayat agung yang kata Nabi, siapa yang membacanya di suatu malam, maka orang itu akan terjaga sampai pagi. Ya, 2 ayat itu. Ya, bukan. Amanah Rasul, dari amanah Rasul, 2 ayat terakhir. Dari ayat 2 ayat terakhir. Ya. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat Rabbana la tuakhidna in nasina wa akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Apa kata Nabi? Allah bilang fa'alna. Itu permintaan kita. Kata Allah, kami laksanakan. Ya, ini ayat luar biasa, 2 ayat ini. Diterima oleh Allah di Sidratul Muntaha langsung dari Allah. Jelas? Makanya supaya dihafalkan ya. Siapa namanya ini? Furqan. Jangan lupa dihafalin ya. 2 ayat akhir surat Al-Baqarah. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Nggak lupa itu yang ketiga. Ya, innallaha la yu'adzibu man lam yusyrik billahi syai'a. Allah tidak akan mengadab orang yang tidak menyekutukan Allah. Ya. Makanya jangan syirik kepada Allah. Percaya dukun, percaya Nyi Roro Kidul, percaya gunung, percaya keris, percaya yang gaib-gaib itu. Tak hanya yakin kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Bersihkan itu tauhid kita itu. Jangan syirik kepada Allah. Termasuk syirik kepada Allah adalah menolak hukum Allah. Orang yang menolak satu hukum Allah itu musyrik. Itu ada dalam surat Al-An'am ayat 121. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih wa innahu lafisq. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum fa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Jangan kalian makan sembelihan yang tidak disembelih atas nama Allah, karena itu pelanggaran. Ya. Dan setan-setan
dari kaum kufar itu akan mempengaruhi orang-orang beriman, orang-orang Islam ini. Coba itu lihat orang Islam, binatang disembelih sendiri halal, sementara bangkai itu yang matikan Allah mereka bilang apa? Haram. Ya, yang nyuruh nyembelih Allah, yang melarang makan bangkai siapa? Allah juga. Jangan kamu terkecoh dengan orang-orang kafir, orang musyrik itu, setan-setan itu. Kalau kamu ikuti kehendak setan-setan itu, manusia-manusia kafir itu, ya, satu hukum saja masalah penyembelihan, maka kamu telah musyrik kata Allah. Jangan main-main dengan hukum Allah. Meskipun dia sholat, meskipun dia haji, ya, makanya jangan main-main dengan hukum Allah. Ini banyak orang ketika sudah sakit-sakitan, berobat sana sini nggak sembuh-sembuh, nanti diberitahu, tuh sana tuh ada orang pintar, ada dukun tuh, nanti bawa apa? Ayam putih, nanti bawa telur, nanti bisa sembuh. Datang dia ke sana. Na'udzubillah min dzalik itu. Ya. Datang ke dukun saja itu tidak diterima sholatnya 40 hari. Kalau percaya dengan omongan dukun itu, maka dia telah kafir dengan dibawa Nabi Muhammad SAW. Jangan main-main itu. Makanya jangan terlibat dengan kemusyrikan, perdukunan dan sebagainya itu. Ya, bersihkan tauhid kita kepada Allah. Ya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, salatku, ibadah kurbanku, mati dan hidupku hanya untuk Allah. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Ya. Kita diuji sekarang dengan COVID-19 ya. Enggak usah terlalu kecil hati. Kita punya Allah. Tetap kita berusaha untuk sehat. Makan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang memadai. Ya. Tapi tidak perlu harus terlalu khawatir. Ini penelitian baru di John Hopkins ya, di Amerika terhadap kasus-kasus COVID ini. Mudah-mudahan nggak benar nih. Mudah-mudahan nggak benar nih hasil penelitiannya ini. Bahwa Amerika untuk bisa selesai dari COVID butuh 7 tahun. Amerika udah canggih semuanya. Dia butuh 7 tahun. Indonesia butuh 10 tahun. Makanya heran kita kalau sampai masjid-masjid ditutup masih nunggu 10 tahun. Ya. Nah, bagi kita biasa saja. Itu ujian, kita hadapin. Dia yakin sama Allah. Ya, kalau mati-mati syahid insyaallah. Kalau mati karena COVID mati syahid insyaallah. Mudah-mudahan kita doakan saudara kita yang biasa adzan kemarin, Ustaz Muhammad Amin, dipanggil oleh Allah insyaallah husnul khatimah. Allah berikan dia tempat di surga insyaallah. Barakallahu saudara sekalian. Makanya apa makna rumah yang ada di dalam ayat ini? Padahal dulu umat Islam sebelum Nabi Muhammad itu apa tadi? Menghadap salatnya ke mana? Ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Ya. Dan Nabi memimpin para nabi. Kan seluruh nabi dan rasul itu ada 124.000 kata Nabi. Itu dihadirkan semua oleh Allah di Baitul Maqdis itu, karena memang saya lihat Baitul Maqdis itu besar sekali, memang. Ya. Jadi ada masjidnya, ada tamannya. Dan yang menarik itu di tempat Nabi Mi'raj itu naik ke atas itu, batu itu kayak apa ya? Kayak terangkat gitu, kayak subhanallah. Luar biasa itu. Di tempat yang sekarang orang Yahudi namanya dinding ratapan, kalau ibadah begini itu dinding ratapan, disitulah Nabi dulu mengikat apa buruknya itu, kendaraannya itu, ya, naiknya dari situ ke atas. Jadi majelis Nabi memimpin sholat
sebagaimana dalam sejumlah riwayat itu. Ya. Jadi tempat ibadah itu kiblatnya ke sana. Sampai Nabi hijrah ke Madinah. Jadi selama Nabi di Mekah, ya, sampai hijrah ke Madinah 16 bulan di Madinah, itu sholatnya masih menghadap Baitul Maqdis. Baru setelah itu datang perintah, ya, perintah untuk mengalihkan kiblat ke Ka'bah. Ya. Datang perintah itu kalau salah waktu pagi subuh. Kemudian Rasulullah mengirim utusan ke masjid yang dikenal berikutnya dengan Masjid Kiblatain. Kalau Bapak Ibu pergi ke Madinah, nanti ada Masjid Kiblatain. Sekarang itu sudah dihapus itu. Waktu dulu tahun 93 saya ke sana. Kemudian setelah 96 terus beberapa kali, ya, saya bimbing haji umrah apa itu masjid itu masih kelihatan. Posisi antara ke Mekah sama ke Palestina itu apa secara diametral gitu, apa namanya, ya tertolak belakang itu. Jadi kalau sono ke Makkah, ke sono ke Baitul Maqdis. Di waktu mereka sedang sholat asar tuh di Masjid Kiblatain itu, mereka sedang sholat asar, nanti ke sono kan. Datanglah utusan Nabi, ya, bahwa sholat sudah beralih ke kiblat, sholat sudah beralih ke kiblat. Itu dibalikkan padanya itu orang imamnya itu untuk menghadap ke kiblat. Gitu. Ya, jadi mereka lagi sholat asar waktu itu, oleh utusan itu dibalik badannya, kemudian mundur, yang lain maju menghadap kemana? Ke kiblat, ke Mekah. Karena itu barakallahu kiblat pertama umat Islam adalah Baitul Maqdis yang sekarang dikuasai sama Yahudi. Dan insya Allah mudah-mudahan kita berkesempatan ikut membebaskan masjid itu. Ya. Kemudian baru kedua kiblatnya mengarah ke mana? Ke Mekah, kiblat ke Ka'bah. Ya. Makanya beruntung sekali orang yang diberikan oleh Allah kemudahan bisa mencapai Ka'bah itu. Ya, saya pertama lihat Ka'bah itu nangis, karena selama ini hanya lihat di gambar kan. Sholat pun menghadap kiblat, nggak pernah lihat kiblatnya. Paling ada di situ tuh sejadah kan. Nah, sekarang kita lihat sendiri. Terbayang bagaimana perjuangan Rasulullah ketika di Mekah dulu kan. Jadi luar biasa. Terus maksudnya kiblat apa ini? Kok di rumah dijadikan kiblat? Kiblat pertama Baitul Maqdis, kiblat kedua Ka'bah. Kok sekarang ada rumah jadi kiblat? Nah, ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Maksud kiblat, menjadikan rumahmu kiblat itu adalah tempat untuk memperbanyak ibadah. Jadi rumah itu gunakan untuk memperbanyak apa? Ibadah. Ya. Jadi di rumah jangan ngopi melulu. Ya, ngopi molor. Ya, kurang ibadahnya. Nanti rumahnya nggak berkah. Maka Nabi mengajarkan iqra'ul Qur'ana fi buyutikum fala taj'aluha qubura. Baca Quran di rumahmu, jangan jadikan rumahmu apa? Kuburan. Ya. Malah bacanya di kuburan. Suruh baca di mana? Di rumah. Jangan jadikan rumahmu kuburan. Ya. Bapak Ibu, Bapak sekalian ini apa membaca Quran sehari berapa juz? Nah, yang paling banyak berapa juz? Hah? Satu surat. Ya, Nabi mengajarkan sunnahnya 10 juz. 3 hari khatam. Ah, itu imannya udah tinggi itu. Ya, 3 hari khatam. Wah, itu imannya tinggi itu. Ya. Iqra'ul Qur'ana fi thalath. Itu hadis Tirmidzi itu. Khatamkan Quran dalam 3 hari. Ya. Terutama yang sudah enggak kerja. Ngapain ngurusin kembang, ngurusin
ngurusin apa kebun, boleh aja itu, sekedarnya aja. Ya, perbanyak baca Quran. Dan orang banyak baca Quran itu kata Ibnu Abbas, insya Allah jauh dari pikun. Ya, banyak baca Quran. Di mana? Di rumah. Ya, perbanyak baca Quran di rumah. Ya, apalagi anak-anak ini ya dibiasakan tuh. Jangan dikasih HP aja itu, isinya nyanyi melulu. Ya, HP-nya tuh setting aja itu, murotal. Jadi dia baca Quran, dengerin Quran dia. Ya. Nah, barakallahu sekalian. Jadikan rumahmu tempat ibadah. Ya, salat qiyamul lail. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Orang bersemut, bangun kamu di tengah malam itu. Ya. Kita disuruh bangun. Untuk apa? Kalau kita lihat surat Al-Muzammil itu, suruh bangun malam untuk apa? Lihat ayat yang terakhir. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddiru laila wan nahar alima lan tuhsuhu wa taba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca Quran di rumahmu. Kamu tahajud, kamu baca Quran di rumahmu. Ya. Alima an sayakunu minkum mardha. Ada di antara kalian nanti akan sakit itu. Maknanya latihan untuk sabar. Ya. Kita akan mungkin sakit di rumah itu kan, maka itu akan melahirkan apa? Jiwa sabar. Wa akharuna yadribuna fil ard. Sebagian dari rumah itu keluar untuk mencari nafkah. Itu bapak-bapak ini. Nah, kasih nafkah yang halal itu istrimu, anakmu. Ya, bergeraklah dari rumah seperti lebah. Ya, lebah itu dia nggak mau makan sembarangan. Dia cari sari padi bunga. Dia nggak ganggu bunganya. Itu lebah. Ya, kemudian dia produksi, jadilah madu, sehat dan menyehatkan. Luar biasa. Orang mukmin itu seperti itu. Dia keluar rumah cari yang halal, nggak sembarangan dia. Begitu bersihnya orang mukmin itu kan. Wa akharuna yadribuna fil ard. Jadi ada yang sakit di rumah itu dan siap-siap kamu. Suatu kali kita juga akan sakit. Ya, maka harus punya jiwa sabar. Ya, dan siap untuk bergerak mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga. Ya kan? Bagaimanapun kita butuh hidup kan. Carilah nafkah yang halal. Perhatikan yang ketiga, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan ada yang ketiga, kader-kader yang disiapkan untuk berperang di jalan Allah, untuk membela agama Allah, untuk berjihad fisabilillah. Lahirkan dari rumahmu anak-anak seperti itu, siap untuk membela agama Allah. Luar biasa. Ini dari qiyamul lail tuh. Dari mana lahirnya? Dari rumah. Sekarang kita tanyakan, adakah keluarga-keluarga yang seperti ini? Ya, bangun malam, bangun itu anak-anaknya. Ayo tahajud, tahajud. Kum, tahajud. Terus baca Quran. Ayo gantian. Ya, tadarusan. Kemudian kasih pengertian-pengertian. Bagaimana kalau diuji oleh Allah dengan kesabaran? Kalau diuji Allah harus sabar. Bagaimana kalau kita mencari nafkah halal? Bagaimana harus berjuang membela agama Allah itu? Dari rumah ini lahir orang hebat itu kan. 3 karakter itu, penyabar, dermawan, dan pemberani. 3 karakter itu. Lahirkan dari rumahmu anak-anak yang seperti itu. Dia berjiwa sabar, dia berjiwa dermawan, dan dia berjiwa pemberani. Lahirkan dari rumah-rumahmu seperti itu. Ya? Baru turun surat berikutnya itu, surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Apa itu? Bergerak. Disebut bergerak kamu. Nah, namanya ada qiyamul lail, ada qiyamun nahar, ada qiyam bangun malam, ada bangun pagi itu. Bergeraklah itu untuk mencari nafkah, untuk memberikan manfaat buat orang lain. Subhanallah itu. Begitulah orang mukmin itu. Dari mana? Dari rumah. Ya, makanya benar ini kata Ibnu Abbas, perbanyak ibadah di rumahmu.
Lahirkan anak-anak hebat dari rumahmu. Saya lagi bikin buku udah 200 lembar nih. Ya, judulnya Muslim from Zero to Hero. Muslim from Zero to Hero. Bagaimana melahirkan anak dari nggak tahu apa-apa kan, lahir itu kan procot nggak tahu apa-apa, sampai anak itu jadi anak hebat. Nah, kita antarkan lihat buku itu. Habisnya ngapain aja itu, ya. Nah, barakallahu dalam rumah ini saya sebutkan di buku saya ini ada 10 hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan ibadah kita, ya. Yang pertama, jadikan rumahmu tempat untuk menuntut ilmu. Ya, makanya harus ada itu kesempatan bapak, ibu, anak-anaknya kumpullah di rumah itu, bacakan 2-3 ayat, bacakan tafsirnya apa itu. Ya. Pengertian ayat itu apa itu? Bacain aja ayatnya, terjemahnya, tafsirnya. Kita udah membuat tafsir Ibnu Katsir. Ya, untuk masyarakat supaya jadi panduan di rumah-rumah. Ya. Ya, alhamdulillah itu ada nama saya juga di situ. Dan ini buku ini, tafsir ini sudah diterima di Malaysia dan Brunei. Ya, dan diakui di sana sehingga dipakai juga di masjid-masjid. Kalau bisa masjid ini ada nih tafsir Ibnu Katsir. Ya. Yang itu untuk menambah pemahaman tentang apa maksud dari ayat-ayat Al-Qur'an itu, ya. Nah, itu dibaca kalau bisa di rumah ada itu. Sehingga diterangkan kepada atau dibacakan kepada keluarga itu. Lama-lama nanti tambah wawasannya kan, pengertiannya, pemahamannya gitu, ya. Apalagi kalau di rumah ada perpustakaan. Ya. Subhanallah, ini sekarang bapak-bapak kalau punya anak dibelikan apa mainannya banyak banget. Ya kan? Tapi nggak dibelikan buku. Ada yang salah itu. Nah, maka anak-anak itu harus dilatih untuk baca. Ya, kemarin Profesor Dr. Abu Hamid Zarkasi menyebutkan orang kita ini termasuk malas baca. Ya, kalau baca HP bisa berjam-jam, bahkan bisa berpuluh-puluh jam, ya kan? Rata-rata orang Indonesia baca HP itu 5-6 jam. Ini penelitian. Rata-rata 5-6 jam. Tapi tidak sedikit yang baca lebih daripada itu. Bangun tidur tidak begini. Yang dilihat HP. Ya, itu bagus. Kalau yang ngaji bagus, ya kan? Ya. Tapi seringkali yang dilihat bukan ngaji, Pak. Ya, apa WA? Yang dilihat WA. Ya, kiriman-kiriman apa share-share itu. Ya. Nah, karena itu tapi kalau baca buku sebentar ngantuk. Ya, rata-rata kita kalau baca buku kurang. Ya, kalau baca WA, HP, masya Allah kuat. Baca buku kurang. Ini ada yang salah ini. Ya, makanya di antara tanda negeri yang maju apabila masyarakatnya suka baca. Makanya kata Obama, tidak ada agama yang mengajarkan umatnya pintar seperti Islam. Karena ayat pertama apa? Iqra, suruh baca, Pak. Orang kalau nggak baca itu pasti kurang wawasannya itu. Tapi kalau dia suka baca banyak wawasannya, luas wawasannya. Ya, baca itu ada dua, Pak. Baca fenomena sama baca ini Quran ini. Ya, makanya harus dimunculkan tuh minat baca itu. Ya, negeri-negeri yang maju itu yang rame toko bukunya, perpustakaannya. Nah, tanda negeri yang terbelakang atau disebut dengan dunia ketiga, yang rame pasarnya sama rumah sakit. Ya, kalau rumah sakitnya penuh, pasar penuh, nah ini tanda masyarakatnya kurang maju itu. Tapi kalau yang maju itu pustakaannya rame, pustakaannya, toko bukunya, itu berarti masyarakatnya mulai maju. Ya, Bapak Ibu kalau pergi ke negara-negara maju itu, orang di kereta api, di mobil, di bis itu sambil baca dia, baca sambil jalan. Senang mereka baca itu. Dan banyak mereka punya pustakaan-pustakaan di rumah mereka itu. Karena suka mengkonsumsi apa? Buku. Ya. Kita dikasih buku, ya buku lagi.
mintanya coklat, kurang suka dengan buku itu. Nah, itu biasakan anak kita itu supaya suka buku. Ini bagus nih anak kecil, belajar nulis, baca dia. Ya, makanya sekalian ini hidupkan ilmu di rumah kita supaya tingkat intelektualitasnya naik nanti di keluarga kita itu. Diskusi tentang ilmu. Yang kedua, meningkatkan hubungan kepada Allah. Nah, ini tahajud, ya, salat duha, qabliyah, ya, ba'diyah. Bahkan mengatakan kepada bapak-bapak, "Shallu fi buyutikum minal maktubah." Salatlah kalian di rumahmu kecuali yang wajib di masjid. Gitu. Sunahnya suruh di rumah supaya berkah rumah itu. Ya. Kemudian baca Quran, ya, menggali ilmu, ya, menerima tamu, ya, bikin masakan, kasih orang, luar biasa itu. Ya, makanya tingkatkan hubungan kepada Allah, termasuk kita bermunajat, berdoa segala macam. Ya. Dan Bapak sekalian, jangan ada keributan di rumah, jangan ada kekacauan di rumah. Ya, rumah yang berkah, rumah yang jauh dari keributan dan kekacauan. Ya. Kalau di situ ada anak waktu adzan subuh nggak bangun, nah ini tanda-tanda nih. Ya, anak remaja nggak bangun, kalau masih bayi masih maklum. Sampai umur 7 tahun, 7 tahun harus bangun semua di rumah itu. Adzan subuh harus bangun semua itu. Ya, itu untuk membangun hubungan kepada Allah. Kemudian ketiga, meningkatkan rasa takut kepada, jangan ada pelanggaran di rumah. Ya. Jangan makan tangan kiri, makan berdiri, mengeluarkan kata-kata kotor di rumah itu. Jangan ada pelanggaran di rumah itu. Munculkan rasa takut kepada Allah. Ya, sehingga rumah itu menjadi rumah yang berkah. Dan sekaligus berharap hanya kepada Allah. Rumahmu itu jadikan untuk harapan selalu kepada Allah. Kemudian yang keempat, meningkatkan amal soleh. Ya, amal soleh ini banyak ya. Hablum minallah maupun hablum minan nas. Tadi itu termasuk bikin makan rumah, diantar ke masjid, diantar ke orang miskin, diantar ke tetangga dan seterusnya. Ya. Kemudian banyak berinfak. Ya, anak-anak kita dilatih itu. Ya, ada untuk jajan, ada untuk infak. Anak-anak dilatih itu supaya mereka jadi anak-anak dermawan. Kemudian karena membersihkan kalbu, ya, dari fitnah syubhat dan syahwat. Bersihkan kalbu ini. Jangan ada kedengkian. Biasa sama antar anak itu kan ada pendengkian, ada permusuhan. Itu saya praktekkan, Pak. Insyaallah kalau itu dipraktekkan Bapak Ibu akan bagus sekali. Antara anak itu suka mereka berantem, suka mereka ribut, suka itu. Kalau terjadi begitu, temukan mereka, ya, suruh jabat tangan antara saudara yang berantem ini, terus yang ini suruh nyium jidat yang ini suruh jidat yang ini. Hasilnya luar biasa. Ya, jadi itu saya praktekkan betul. Anak-anak kalau berantem, saya temukan untuk minta maaf supaya nggak ada dendam. Dan itu efeknya ketika mereka besar luar biasa. Jadi sekedar contoh saja, anak saya yang kedua lebih beruntung, dia punya rumah, tetapi dia mau ngalah rumahnya sudah ditempati oleh kakaknya. Coba itu. Itu saya yakin itu efek daripada tadi. Jadi hilang itu permusuhan antar saudara itu. Ya, dan saya lihat mereka Masya Allah. Jadi itu perlu untuk dibiasakan, ya. Nah, waktu Isya sudah tiba ya. Kemudian yang ketujuh, manfaatkan waktu. Jangan untuk tidur aja. Saya diundang oleh seorang jenderal ke vilanya dia. Waktu pagi sarapan, saya tanya, "Bapak buat apa buat villa ini?" "Ya buat istirahat Pak Ustaz." "Karena udah punya rumah." "Bapak kesini hanya cuma nambah iler Pak. Kalau ilernya walet bisa dijual iler kita. Coba kalau villa ini Bapak bikin pesantren, waduh manfaat buat Bapak, manfaat buat akhirat Bapak." Ya, akhirnya dia musyawarah sama istrinya, setuju Pak Ustaz. Alhamdulillah sekarang jadi pesantren. Gitu. Luar biasa itu kan. Tanaman itu, ya. Makanya waktu itu jangan punyakan lebih banyak buat ini. Di pengajian pun tidur, coba itu. Udah malam tidur, siang tidur, di pengajian tidur. Khutbah Jumat semakin panjang khotibnya, semakin ngeleker dia.
La haula wala quwata illa billah. Ini ada apa nih? Jangan-jangan diabetes tuh orang itu. Dia tidur melulu coba. Ya. Kemudian ke-8, berpikirlah yang positif. Ya, di rumah itu kita banyak berpikir yang positif. Jangan berpikir negatif. Suudon aja sama jangan. Ya, sudahlah husnudzon, biasakan husnudzon. Jadi berpikir yang positif, apalagi berpikir yang strategis, wah luar biasa itu. Kemudian ke-9, berkhidmat kepada keluarga, ya, masyarakat dan bangsa. Dari rumahlah kita banyak berkhidmat kan, ya, sampai kita kirim apa kebutuhan untuk bantuan kepada saudara kita kena bencana, ya kan? Kita kirim mungkin dari uang kita, pakaian kita, atau apa namanya barang-barang yang kita kirim ke mereka. Nah, itu dari rumah. Nah, biasakan seperti itu. Ada tamu, hormati tamu itu. Pak, kalau Bapak punya air zam-zam, air mineral, air galon, ada tamu dikasih air yang mana, Pak? Cari air galon. Jadi itu kualitas kita itu harus yang terbaik. Keluarkan apa? Air zam-zamnya gitu. Kalau ada pengemis, ada warna merah, warna biru, warna hijau, warna ungu, warna coklat, warna abu-abu. Kasihnya mana, Pak? Ini koin lagi kan? Lebih kecil lagi. Nah, itu biasakan kasih yang besar. Itu. Jadi itu latihan kita untuk memberikan yang terbaik. Itu. Itu. Kemudian yang ke-9, ambil pelajaran sebanyak mungkin dari lingkungan kita itu. Lihat si fulan meninggal, orang baik. Lihat si fulan meninggal, orang baik ini, ya kan? Bagaimana perilakunya, bagaimana keadaannya, itu harus kita ambil pelajaran. Sebagaimana kita di rumah suka dengar berita-berita kan? Berita itu banyak pelajaran buat kita. Sono banjir, sono longsor, sono bencana ini, bencana. Alhamdulillah kita masih tidak terkena mengalami itu, ya. Makanya bersyukur kepada Allah. Jadi gunakan untuk apa namanya? Ini ke-10 tadi ya. Jadi ke-9 tadi berkhidmat, ke-10 adalah, dan kalau perlu bapak-bapak jangan malas untuk bantu istrinya di dapur, bantu bersihin rumah atau apa. Itu supaya lebih senang itu istri. Atau ikut membelanjakan pasar ya. Jadi itu semua akan menjadi apa namanya? Gambaran bahwa bapak orang yang baik di keluarga dan seterusnya. Dan yang paling hebat kalau bapak punya pembantu di rumah atau punya supir di rumah, pembantu bapak, supir bapak muji-muji bapak di depan orang lain, bukan di depan bapak. Ya, kalau ada pembantu muji apa? Muji majikannya, berarti majikannya bagus. Ya, karena pujian pembantu itu tulus itu, Pak. Ya. Kalau pembantunya diomelin terus, nggak bisa. Nggak akan dia muji majikannya itu kan. Nah, barangkali itu poin-poin pokok dalam kajian kita malam hari ini untuk kita memaksimalkan rumah kita untuk ibadah, untuk kita meninggalkan jejak-jejak kebaikan di situ. Karena kita akan menghadap kepada Allah dan itu semua akan menjadi apa? Menjadi bukti kepada kita nanti, disaksi buat kita insyaallah. Barakallahu Ustaz Muhammad, karena waktu isya sudah tiba, makasih atas perhatiannya. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.